Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Chandra Wigisana dengan NIM 1103211 Diksitu 48 dari kelas TK 45 G09. Kali ini saya akan membahas mengenai ROS atau Robot Operating System, di mana topik ini sangat relevan bagi siapa saja yang sedang atau akan mendalami dunia robotika. Jadi apa itu ROS? ROS atau Robot Operating System dikenal sebagai sebuah framework yang dirancang khusus untuk mengembangkan robot. Dalam penggunaannya, berbagai layanan penting seperti abstraksi perangkat keras, kontrol perangkat, manajemen paket, komunikasi antar proses, dan alat pengembangan perangkat lunak disediakan oleh ROS. Dengan menggunakan ROS, pengembangan robot menjadi lebih sederhana dan efisien. Pustaka serta alat yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti menggerakkan lengan robot, mendeteksi objek, hingga membuat robot otonom. Kemudian cara kerja ROS. Dalam sistem ROS itu terdapat sesuatu yang disebut ROS Runtime Graph, di mana di dalamnya terdapat komponen-komponen robot yang dikenal sebagai nodes yang berperan menjalankan fungsi tertentu. Sebagai contoh, sebuah node dapat bertugas mengontrol roda robot, ada node lain yang bisa membaca data sensor, dan juga node lainnya dapat memproses gambar dari kamera. Komunikasi antar node ini dapat dilakukan melalui 3 mekanisme utama, yaitu topik, yang digunakan untuk komunikasi asinkron seperti pengiriman data sensor secara kontinu. Kemudian ada service yang digunakan untuk komunikasi sinkron ke lokasi tertentu. Yang terakhir ada parameter server yang digunakan untuk menyimpan pengaturan sistem secara global. Sistem ini memungkinkan beberapa nodes dijalankan pada komputer yang berbeda sehingga mendukung pengembangan robot yang lebih kompleks. Keunggulan ROS, di mana ROS memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya populer di bidang robotika. Keunggulan utamanya adalah kemampuan untuk mempermudah pengembangan robot dengan kode yang digunakan kembali. Beberapa hal yang menjadi kelebihan ROS meliputi desain yang ringan dan fleksibel sehingga dapat diintegrasikan dengan framework lain seperti OpenRef, Oracle, dan Player. Dukungan terhadap berbagai bahasa pemrograman seperti Python, C++, dan Java, dan juga lain sebagainya. Kemudian juga tersedia alat pengujian bawaan bernama ROS-Test dan kemampuan untuk mendukung proyek berskala besar dengan sistem terdistribusi yang berjalan di beberapa komputer. Kemudian ada perbandingan ROS dan framework lain, yang dimana dalam perbandingan dengan framework lain, ROS lebih cocok digunakan untuk robot dengan tingkat kompleksitas tinggi yang melibatkan banyak sensor dan aktuator. Sebaliknya, framework seperti Player lebih sesuai untuk robot dengan kebutuhan dasar. Jika dibandingkan dengan Microsoft Robotics Studio, ROS memiliki komunitas open source yang lebih besar serta dukungan terhadap berbagai platform sehingga lebih fleksibel untuk digunakan. Kemudian integrasi ROS, yang dimana
Fleksibilitas ROS juga terlihat dari kemampuan untuk terintegrasi dengan teknologi lain seperti OpenCV yang digunakan untuk memproseskan gambar. Kemudian juga ada gazebo untuk menunjukkan bunyi robot dalam lingkungan simulasi, dan juga Chorus yang mendukung aplikasi waktu yang data untuk kebutuhan industri. Berikutnya saya menjelaskan yaitu sistem operasi dari versi ROS, yang dimana ROS 1 ini hanya dapat dijalankan pada sistem operasi berbasis Unix seperti Ubuntu dan macOS. Untuk video ini, versi ROS yang digunakan adalah ROSnet. Demikianlah penjelasan mengenai ROS. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.